Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita berbagai macam karunia, hidayah, inayah dan nikmatnya semua. Wabil khusus terus kita itu diingatkan bahwa kehidupan kita di dunia itu berbatas waktu. Di sana ada kehidupan lain. Ada kehidupan masa penantian yang berada di alam barzah. Ada kehidupan abadi yang kelak berada di alam akhirat. Maka tentunya kita perlu untuk terus mengisi hati-hati kita dengan ilmu yang syar'i, dengan segala nasihat dari Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian kita juga hendaknya senantiasa mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita mengucapkan salawat Allah membalasnya dengan 10 kali lipat. Setiap kita membaca satu salawat, Allah balas menjadi 10 kali. Ini adalah hal yang tentunya menjadikan kita bersemangat. Apalagi Jibril mendoakan keburukan bagi siapa yang diucapkan nama Nabi kok dia tidak bersolawat. Kata Jibril dalam satu doanya, celaka seorang hamba yang disebut nama engkau, kata Jibril kepada Nabi, sungguh celaka seorang hamba yang disebut nama engkau kemudian dia tidak bersolawat atasmu. Nabi pun mengaminkan doanya Jibril alaihi salam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semangat kita untuk senantiasa mengucapkan solawat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang beberapa ibadah, ibadah di antaranya adalah ucapan hamdalah, kemudian ucapan subhanallah. Lalu kita juga membahas tentunya yang terakhir adalah salat, bahwa salat itu adalah cahaya, dan kita mengatakan bahwa cahaya di sini ada 2 makna, yaitu cahaya yang hakiki, bahwa dengan salat kita benar-benar akan mendapatkan cahaya kelak di akhirat, karena di akhirat kita itu butuh banget dengan cahaya.
Di alam kubur kita butuh dengan cahaya. Ketika kita melintasi yang namanya sirat, kita juga butuh dengan cahaya. Ya, maka bagaimana caranya kita memperoleh cahaya? Tentunya dengan memperbanyak sholat, ya, dengan kita memperbanyak berangkat menuju masjid dan lain sebagainya. Kemudian makna cahaya yang lain adalah makna majazi. Ya, maknanya cahaya di sini adalah petunjuk, yaitu bahwa orang yang sholat akan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah. Meskipun mungkin dia dalam kondisi bermaksiat, suatu saat dia akan mendapatkan petunjuk. Karena jelas Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya setelah salat adalah sedekah. Nabi mengatakan was-shadaqatu burhanun. Yang namanya sedekah itu adalah bukti. Ya, bukti bagaimana? Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tahu bahwa harta adalah sesuatu yang sangat-sangat kita cintai. Ya, harta adalah sesuatu yang sangat kita cintai. Ya, maka salah satu bukti kita beriman kepada Allah, kita merelakan sesuatu yang sangat kita cintai, yaitu harta. Ya, makanya ketika kita beriman dengan adanya hari kiamat, kita beriman dengan hari akhir, apa buktinya? Salah satu buktinya adalah mengorbankan sesuatu yang sangat-sangat kita cintai, yaitu harta. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat dan hadis Nabi yang menyebutkan tentang apa? Tentang kecintaan kita terhadap harta. Ya, di dalam surat Al-Fajr ayat 20. Ya, dalam surat Al-Fajr ayat 20 Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Ini ikhlas kalian. Ya, ini celaan buat orang-orang yang benar-benar menjadikan harta sebagai sebuah tujuan. Ya, menjadikan harta sebagai sebuah hal yang utama. Makanya yang benar kita itu kalau berbicara tentang dunia adalah bahwa ya kita itu hidup, ya tentunya yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memberi atau mencari modal untuk akhirat, tetapi tidak melupakan dunia itu. Ya, kebanyakan orang kebalik. Ya, kebanyakan orang kebalik apa? Ya, ketika hidup cari terus harta tapi jangan lupakan akhirat. Nah, ini kebalik namanya. Jadi seakan-akan akhirat itu hanya sekedar tambahan. Nah, ini tidak bisa. Maka ikhwah, ya jangan sampai kita menjadikan atau dijadikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan ta'isa abdud dinar, celakalah hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham. Ya, naudzubillah. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, surat Al-Adiyat, Allah mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Ya, karena cintanya kepada harta menjadikan dia bakhil untuk bersedekah. Naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya banyak orang ya menyebutkan atau banyak orang melakukan kecintaan terhadap harta sehingga sulit untuk mengeluarkan sedekahnya. Ya, sulit untuk mengeluarkan sedekah. Makanya insya Allah dalam beberapa hadis ke depan kita akan membahas tentang sedekah. Ya, supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita butuh untuk butuh pertolongan dengan sedekah kita. Ya. Tapi banyak orang yang pelit, yang nggak mau mengeluarkan sedekah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam An-Nasa'i dengan syarat yang sahih, beliau mengatakan wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan, kata Nabi. Tidak akan berkumpul, Pak, antara sikap pelit dan kikir dengan keimanan. Ya, jadi pelit, bakhil, kikir dengan keimanan itu seakan-akan bagikan air dan minyak, Pak. Nggak mungkin bersatu. Dan Nabi mengatakan tidak akan berkumpul sikap bakhil dan keimanan di dalam hati seorang hamba selamanya. Orang kalau beriman dia tidak akan kikir, Pak. Orang kalau memiliki keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari kiamat, dia itu akan mudah mengeluarkan hartanya. Ya, dia tidak akan kikir, dia menjadi orang yang dermawan. Tapi kalau ya dia kikir dan pelit, bisa jadi keimanan dia kepada Allah, keimanan dia kepada hari kiamat berkurang. Ya, tidak perlu. Karena yang dia pikirkan, aduh nanti kalau saya kasih, ya gimana harta saya habis, berkurang dan lain sebagainya. Ya. Terkadang orang untuk yang wajib aja sulit, apalagi yang sunnah. Ya, ketika hartanya sudah mencapai 1 tahun, mencapai halalil haul, ya, dan sudah mencapai nisabnya dari zakat misalnya, ya, untuk dikeluarkan 2,5% aja yang itu sedikit, kadang berat. Ya, dan ini memang menunjukkan kita memang mencintai harta, dan itu bukan terjadi di zaman kita saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, berapa banyak orang ya yang murtad, Pak, sebabnya karena tidak mau bayar zakat. Ya, ketika diminta untuk bayar zakat, loh zakat itu kan untuk Rasulullah udah meninggal gitu kan. Berarti kita tidak perlu lagi bayar zakat. Nah ini padahal masih di zaman sahabat, ya, masih di zaman terbaik. Ada orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Bagaimana dengan sekarang ini gitu? Ya, yang banyak harta dan lain sebagainya, tetapi banyak juga yang diperoleh dengan cara yang haram. Ya. Makanya ikhwas sekalian, benar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab." Seandainya anak Adam punya 2 lembah emas, gitu kan, dia tetap mencari yang ketiga, gitu kan. Kenapa? Karena merasa kurang dan kurang. Nah ini berarti hamba dunia. Ya, dan tidak ada yang menjadikan orang itu cukup kecuali kalau udah masuk kuburan. Nah ini bahaya kalau sudah seperti itu. Ya, maka ikhlas sekalian, ya ciri bahwa kita memiliki keimanan adalah kita mudah mengeluarkan sedekah. Ya, mudah mengeluarkan hartanya untuk sedekah. Karena tahu bahwa sedekah itu akan menyelamatkan dirinya. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat di dalam hadis menyebutkan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dengan syarat yang sahih. Kata Nabi, "Kullu mri'im fi dhilli sadaqatihi hatta yubsala bainan nas." Oh, hatta yuhkama bainan nas. Oh, kama qala Nabi. Kata Nabi, setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya. Kapan itu? Kelak pada hari kiamat. Ya, kelak pada hari kiamat, jadi pas di padang mahsyar. Jadi ikhwas kalian harus dipahami. Kalimat kalau kelak pada hari kiamat itu bukan pada saat terjadinya kehancuran dunia dan lain sebagainya, tetapi pada saat di padang mahsyar. Pada saat dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, maka di sini Nabi mengatakan setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga Allah memutuskan hukuman di antara manusia. Ya, ini di hari kiamat di padang mahsyar yang kita tahu. Ya, ikhwas sekalian, harus kita pahami di padang mahsyar pada saat kita dibangkitkan, ya di sana itu hawanya panas banget, Pak. Ini harus kita pahami. Panasnya dari sisi apa? Matahari didekatkan 1 mil. Berapa jarak 1 mil? Wallahu alam. Intinya Nabi mengatakan matahari didekatkan 1 mil. Orang sekarang aja tinggi itu kita panas. Akhir-akhir ini juga kita sudah merasa kepanasan. Bagaimana nanti di padang mahsyar?
Yang kedua, kenapa panas? Karena orang dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan satu tempat. Ya, bayangkan kalau di sini nih kumpul 100 orang penuh berdiri semua, ya meskipun ada AC ya tetap panas kan gitu. Ya, kalau orang berkumpul semua, kenapa? Karena nafasnya kan bersautan dan lain sebagainya. Yang ketiga, Nabi mengatakan apa? Bahwa yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah. Neraka jahanam didekatkan pada hari kiamat. Ya, neraka jahanam ditarik, didekatkan ke padang mahsyar, tambah panas. Maka panasnya berlipat-lipat. Ya, dan di sana tentunya orang masing-masing ya tenggelam dengan keringatnya dan lain sebagainya. Semua berdesakan, keringatnya bercucuran. Nah, tapi di sana ada orang-orang yang memang kelas khusus gitu kan. Ya, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan di dalam hadis ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya. Ya, salah satunya apa? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Ada seseorang bersedekah menyembunyikannya sampai yang kiri nggak tahu yang disedekahkan dengan tangan kanan. Ya, sampai Nabi mengatakan bahwa setiap orang berada di naungan sedekahnya sampai Allah memutuskan hukuman di antara manusia. Maka ikhwas sekalian, orang yang bersedekah di padang mahsyar dia akan merasa nyaman gitu. Dia akan merasa tenang, ikhwah. Ya, kenapa? Nggak panas. Dia terus dinaungi sedekahnya, masya Allah. Ya, dia terus dinaungi sedekahnya. Makanya semakin banyak sedekahnya, dia akan semakin ternaungi dengan sedekahnya. Makanya ikhwas sekalian, mari terus melatih diri dan memaksakan untuk bersedekah. Ya, melatih diri dan memaksakan untuk bersedekah. Ya, mungkin kita latih dengan yang kecil dulu, gitu kan. Ya, melatih bersedekah dari mulai mungkin 1.000, 2.000, tapi kalau bisa sering gitu. Ya, jadi jangan sampai kita berhenti dari yang namanya bersedekah. Makanya ikhwas sekalian disebutkan bahwa ada orang yang rajin sedekah, bahkan kalau udah habis dapat uang langsung sedekah dan lain sebagainya. Ya, ditanya, kenapa engkau gemar banget sedekah itu? Ya, padahal kamu juga banyak kebutuhan dan lain sebagainya. Apa jawaban orang tersebut? Ya, bahwa dirinya memiliki kebiasaan memberi orang lain yang dengannya Allah memiliki kebiasaan memberi dia. Dia rasakan sendiri, ketika saya gemar memberi orang lain, Allah pun gemar memberi kepada dirinya. Jadi nggak ada istilahnya berhenti. Nah, ini ikhwas sekalian. Seorang kalau gemar ngasih sedekah, ya Allah kasih juga dia. Nah, kebiasaan ini kalau bisa, kata dia, saya tidak akan menghentikan kebiasaan ini sampai Allah menghentikannya. Ya, dan Allah tidak akan menghentikan selama kita bersedekah. Ya, Allah akan menggantinya. Dan ini dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, ya ibna Adam anfik unfik alaika. Wahai anak Adam, berinfaklah, saya pasti ngasih infak kepadamu. Ya, itu maksudnya. Artinya kalau kita terbiasa ngasih orang lain, Allah pun terbiasa ngasih kita gitu. Ya, semakin kita ngasih, Allah makin ngasih gitu. Nah, itu ikhwas sekalian. Maka ya, seseorang yang bersedekah, dia akan mendapatkan dari sedekah itu apa? Ya, kenikmatan sebenarnya. Dia akan merasa nikmat mengeluarkan harta. Ya, dan lain sebagainya. Nah, orang yang mendapatkan sedekah dari kita, kalaupun misalnya ikhwah, ini kita pakai analogi, seandainya pun kita menahan uang kita, nggak kita sedekahkan kepada orang tersebut, ya, maka dia pun akan mendapatkan rizki dari jalur atau cara yang lain. Intinya kan gitu. Saya nggak ngasih dia sedekah, bisa jadi dia juga akan mendapatkan sedekah dari yang lain. Ya, artinya apa? Daripada dapat dari yang lain, mendingan dari kita gitu. Ya, mendingan dari kita. Ya, makanya kalau orang tersebut mendapatkan rizkinya dari kita, tentu kita pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada istilahnya dia dapat rezeki dari yang lain, ternyata dapat pahala orang lain, ya mendingan kita dong kan gitu. Ya, mendingan kita yang bersedekah. Naam.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait sedekah juga. Kita nggak diperintahkan untuk menyedekahkan seluruh harta kita. Kita bukan Abu Bakar, ikhwah. Kalau Abu Bakar kan semua ya gitu kan, datang ya dengan semua hartanya. Begitu ditanya Rasulullah, apa yang disisakan buat kalian, buat keluargamu? Saya sisakan Allah dan Rasulnya. Keimanan kita nggak nyampe. Ya, keimanan kita nggak nyampe, tapi minimal sedikit lah gitu kan. Sebagai bukti bahwa kita ini beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Ya, min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, surat Al-Baqarah 254 mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan. Allah selalu mengatakan, anfiqu mimma razaqnakum. Ya, sedekahkan, infakkan sebagian harta yang telah kami rizkikan kepadamu. Rasul nggak nyuruh infakkan semuanya, infakkan seluruhnya enggak. Ya, dalam ayat yang lain pun demikian. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya jangan sampai kita menjadi manusia yang bakhil tadi, ikhwah. Manusia yang pelit, ya manusia yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Ya sekali lagi, ya Allah tidak memerintahkan kita untuk menginfakkan seluruh harta, tapi yang diperintahkan sebagian. Bahkan kita lihat di dalam surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan sebagian harta yang telah kami berikan rezeki kepada kalian min qabli ayyati yaumul anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaum ahadakumul maut. Sampai jangan sebelum datang kepada kalian kematian, kata Allah. Kenapa? Sampai kalau nanti ada datang kematian, tiba-tiba dia minta kembali lagi ke dunia atau diundur kematiannya. Rabbirji'un, kata. Ya Allah, tundalah kematianku, mundurkan kematianku. Kenapa? Fa'asaddaq wa aku minas solihin, supaya saya bisa sedekah. Ya, supaya saya bisa sedekah, katanya. Dan aku menjadi orang yang soleh. Lihat dalam surat Al-Munafikun. Ada beberapa faedah di sini. Ya, Allah memerintahkan kita infak sebagiannya. Ya, yang kedua apa? Allah memerintahkan kita infak. Kemudian yang kedua, ya orang yang sudah mati pengen infak. Yang ketiga, karena kalau infak dia dianggap orang soleh. Berarti ikhwan sekalian, ciri kesolehan itu banyak macamnya. Seseorang dianggap soleh itu banyak caranya. Salah satunya adalah dengan gemar sedekah. Ya, dengan gemar sedekah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang jangan sampai nanti ya ketika kita sudah mau dikubur baru ngomong, ya tolonglah saya pengen sedekah sebentar aja gitu kan. Padahal dia udah meninggal gitu. Udah mau meninggal, tidak bisa. Nyawa sudah sampai kerongkongan baru tolong saya pengen sedekah ke masjid dulu, atau pengen sedekah kepada fakir miskin, pengen dan lain sebagainya. Tapi waktunya udah habis. Ini mumpung waktunya belum habis, ayo. Ya, perbanyaklah sedekah. Dan kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita untuk bersedekah. Ya, beliau itu sangat dermawan, Pak. Ya, bahkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis disebutkan, beliau memerintahkan untuk membagikan daging kambing. Lalu Rasul bertanya kepada Aisyah, apa yang tersisa? Aisyah, apa yang tersisa dari kambing kita? Udah kamu bagikan semua sudah. Maka kata Aisyah jawab dengan jawaban polosnya, beliau mengatakan, ma baqiya minha illa katifiha. Ya. Semua sudah dibagikan, yang tersisa hanya tulang ya belikatnya gitu kan, atau sedikit tulang gitu kan. Jadi semua udah dibagi, bayangkan Pak. Tapi kata Rasul, baqiya kulluha ghairu katifiha. Ya, jadi Rasul dibalik. Ya.
justru seluruh yang dibagikan itu yang tersisa. Ya, kecuali bagian belikatnya. Maksudnya apa ikhwah di sini? Bahwa yang disedekahkan itulah yang akan menjadi bagian kita kelak di akhirat. Bahwa yang disedekahkan itulah yang akan menjadi harta kita kelak di akhirat. Tinggal tulang belikatnya nih belum disedekahkan kan. Itu ikhwah sekalian. Jadi memang kalau kita bersedekah seakan-akan kita sedang nitip uang, Pak. Ya, sedang nitip pahala kelak. Kalau kita ikhlas tapi ya. Ya, kalau kita ikhlas ini menjadi sebuah pahala dan menjadi sebuah titipan, kelak di akhirat akan dibagikan kepada kita. Ya. Maka ikhlas sekalian, ya, jangan sampai harta itu ya kita sia-siakan di dunia, ya, tetapi di akhirat kita nggak ada hartanya. Kita nggak bisa bangun istana di akhirat. Ya, kita butuh semua amal soleh, ikhwah. Ya, karena kita tahu nanti di akhirat kan kita belum tentu selamat, apalagi kalau kita banyak mendolimi orang lain. Ya, harus dibayar dengan amal soleh kita. Ya, mudah-mudahan ada simpanan dari harta kita, ikhwah. Ya, oleh karena itu ya, Nabi mengatakan was-shadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Bukti kalau kita cinta kepada akhirat. Bukti kalau kita ini meskipun cinta harta, rela untuk mengorbankan harta kita. Ya, sedekah itu tidak harus semua, tidak harus banyak. Ya, berapapun kalau bisa mengeluarkannya, semoga ini akan menjadi simpanan kelak di akhirat. Itu. Kemudian selanjutnya ya adalah sabar. Nabi mengatakan wasabru diyaun. Sabar itu sinar. Ya, sabar itu sinar. Kalau sholat itu nur, sholat itu cahaya. Kalau sabar sinar. Kenapa beda gitu kan? Padahal sama-sama ada cahaya. Ya, sholat itu cahaya, sabar ini kok sinar kalimatnya, bukan cahaya. Karena sabar itu ikhwah sekalian, kenapa dikatakan sinar? Sinar itu cahaya yang diikuti dengan rasa panas. Makanya matahari itu disebut dengan dia. Matahari itu bersinar, Pak. Kenapa? Karena ada rasa panas. Cahayanya itu diiringi dengan rasa panas. Lah sabar demikian. Jadi ada cahaya dari sabar, cuman diiringi dengan rasa panas. Karena memang sabar itu berat. Sabar itu ya dikatakan apa sesuatu yang benar-benar pahit deh gitu. Ya. Kita ini kadang ngomong sabar-sabar, tapi begitu sesuatu menimpa kita, hilang kesabaran kita gitu. Ya ngomongin, makanya saya kadang juga ya Allah, ya termasuk saya sendiri misalnya, saya ngomong kayak gini sabar, belum tentu ketika terjadi musibah kepada kita bisa sabar. Tapi min bab apa? Kita harus menyampaikan ilmu ya sudah. Karena sebagian orang kalau Anda belum bisa sabar, jangan sampaikan ilmu tentang sabar. Loh bagaimana? Ya, di sini ada hadis mengatakan sabar itu sinar, ya harus kita sampaikan. Ya, berarti itu sebagai nasihat buat saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Ya, bahwa sabar itu berat. Ya. Nah, makanya ikhwas sekalian, ya inilah yang menjadikan sabar itu kenapa sih disebut sinar, karena memang berat. Padahal kalau kita lihat ikhwas sekalian, sholat dan sabar masing-masing memiliki cahaya. Itu menjadi penolong kita. Bukankah Allah mengatakan apa? Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau Anda butuh pertolongan, butuhnya dengan dua ini. Dengan sabar dan sholat. Dua-duanya kan cahaya. Meskipun cahayanya sholat itu tanpa rasa panas, cahayanya sabar dengan rasa panas. Ya, ikhwah sekalian, yang namanya sabar itu ada tiga. Ya, sabar itu terbagi menjadi tiga hal. Ya, yang pertama as-sabru ala taatillah. Yang pertama bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Kita menjalankan ketaatan itu memang membutuhkan sabar. Ya, orang mau sholat subuh gitu kan, orang mau sholat malam, orang mau sedekah tadi, ya butuh kesabaran.
ya, butuh kekuatan untuk bersabar, dia harus melaksanakan atau bangun di malam hari untuk sholat malam dan lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat coba Pak, ya sering saya sampaikan di dalam ya, materi kajian dan lain sebagainya. Seseorang itu dengan mudahnya, ya terutama yang masih muda itu kan, gemar naik gunung gitu Pak. Ya gunung setinggi apapun dia daki Pak. Ya mungkin berapa tingginya, setinggi-tingginya Gunung Slamet dan lain sebagainya, gunung yang ada di Jawa Tengah sudah ditaklukkan. Tapi masjid yang jaraknya 100 meter bisa jadi berat ditaklukkan. Ya bisa jadi berat ditaklukkan. Ya kenapa? Ya berat banget itu, nggak bisa sabar gitu. Alah udahlah di rumah aja gitu kan. Ya dan lain sebagainya. Nah ini, ya betapa banyak orang ya dengan badannya kekar, sehat, tapi nggak sanggup sholat subuh di masjid. Ya, tapi bisa jadi ada orang kerempeng, kurus kan gitu. Ya, kayak mungkin stunting dan lain sebagainya. Tapi mudah dia berangkat ke masjid, masya Allah. Jadi yang membedakan itu bukan tingkat kesehatan, tapi tingkat keimanan kan gitu. Nah, sabar nggak dia untuk berangkat keluar ke masjid di waktu subuh, menahan dinginnya udara menuju masjid. Nah ini berarti butuh kesabaran. Datang ke kajian ya butuh kesabaran kan gitu. Oh, orang kalau ngaji itu kan lebih berat gitu ya kan. Baru ngaji sedikit kayaknya kok ya bokong ini udah nggak tahan gitu kan. Ya pengennya cepat-cepat selesai dan lain sebagainya. Itu bisa jadi. Ya. Nah, maka ikhwas sekalian ini namanya sabar dalam ketaatan. Mampu nggak kita? Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sabar an maksiatillah, sabru an maksiatillah. Sabar dari melakukan kemaksiatan, artinya sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya. Artinya apa? Godaan untuk bermaksiat itu banyak. Lah bagaimana sabarnya? Ya kita jangan sampai melakukan itu. Di zaman sekarang yang namanya kemaksiatan itu sangat godaan dari sisi syahwat, orang berzina dengan mudahnya sekarang. Godaan dari sisi jabatan, ya, godaan mungkin dari sisi ya ketika dia menjabat harus korupsi atau tidak. Nah, ini kan berat Pak, mau sabar. Ya, mungkin awal-awal jabat misalnya, ya dia masih bisa sabar. Tapi kalau terus di-drill kamu ayo nerima kan gitu. Ya mungkin setahun akhirnya ya nerima, ya sedikit lah nggak apa-apa kan gitu. Ya, nah ini kadang berat kita ikhwah. Ya menahan godaan dari kemaksiatan, godaan harta, ya godaan lainnya. Maka bersabar dari kemaksiatan adalah satu hal yang berat. Ya terutama di zaman ya sekarang ini ketika kemaksiatan sudah merajalela. Ya terutama juga bagi anak-anak muda misalnya. Ya agak sulit ya misalnya. Ya di media sosial gampang banget. Makanya kemarin-kemarin sempat banyak viral apa namanya begal dan lain sebagainya kan gitu. Ya itu kan apa? Cuma karena ingin menunjukkan eksistensinya sebagai anak muda. Ya saya ini pemberani. Siapa akhirnya siapa? Di Sherlock berantem kan gitu. Ya naudzubillah. Ya makanya apalagi perzinaan, Pak. Ya makanya ketika saya berbicara dengan seseorang guru BK di sebuah ya SMK dengan apa namanya di kota kecil Pak, bukan kota besar. Ya sebuah SMK di kota kecil. Ketika berbicara bagaimana kondisi anak-anak sekarang, ya salah satu yang membuat kita miris kata dia, setiap tahun minimal satu wanita hamil di luar nikah. Ya siswanya atau siswinya setiap tahun minimal satu, kadang setahun bisa 2 atau 3. Naudzubillah. Ya, naudzubillah ini Pak ya kan. Ya, dia harus hamil di luar nikah. Terkadang kata dia begitu udah ada tanda-tanda kehamilan, kita cek ternyata benar hamil, kita antarkan ke rumahnya karena langsung kita keluarkan. Begitu sampai rumahnya ternyata orang tuanya hanya seorang petani biasa dan lain sebagainya. Kan miris ikhwas sekalian. Ya, ini menunjukkan bagaimana kemaksiatan saat ini benar-benar hal yang berat. Ya, menjaga anak-anak kita, menjaga generasi sekarang adalah satu hal yang tentunya ekstra berat bagi kita.
Ya, maka tentunya kita minta sama Allah, kalau kita sebagai orang tua minta kepada Allah agar menjaga anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal yang ya membahayakan, dari hal-hal yang ya merusak dirinya. Ini sabar yang kedua, sabar dari meninggalkan maksiat, Pak. Orang kalau nyuruh-nyuruh maksiat sabar gak kita? Ya, apalagi makanya ikhwas sekalian, ketika orang terbiasa dulu bermaksiat, ini yang diperintahkan ya menjauh dari teman-teman kemaksiatannya gitu. Ya, itu yang diperintahkan kepada pembunuh 100 orang kan. Ketika membunuh 100 orang, kamu pindah dari tempat tersebut. Kenapa? Kalau kamu masih di tempat tersebut bisa jadi masih menjadi pembunuh. Kenapa? Masih banyak orang yang nyuruh. Ya, orang di tempat tersebut dia menjadi peminum khamr. Dia pengen tobat tapi masih tinggal di situ, teman-temannya kan masih banyak yang ngajak. Ayo kita minum lah. Awalnya mungkin bisa menolak, lama-lama oh ya udah balik lagi kan gitu. Berat ya. Ya kita untuk sabar dari kemaksiatan, kalau tidak hijrah, benar-benar meninggalkan ya apa namanya teman-temannya ya sulit. Ya, nah. Kemudian ikhwah, yang ketiga sabar menghadapi musibah. Ya, sabar menghadapi musibah atau sabar terhadap takdir Allah. Baik. Nah, ini yang harus kita ya renungkan. Banyak orang memahami sabar hanya pada yang ketiga ini. Yaitu sabar terhadap takdir Allah, sabar ketika kena musibah. Padahal tadi sabar itu ada 3 model. Ya, sabar ada 3 model. Ya, sabar melakukan ketaatan, sabar dari meninggalkan kemaksiatan, dan sabar terhadap takdir Allah atau dalam musibah. Nah, kita ini kadang kebanyakan mikirnya di yang ketiga ini. Nah, para ulama membedakan manakah yang lebih besar pahalanya. Ya, antara ya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kata para ulama, jika ditinjau dari jenisnya, maka kesabaran dalam melakukan ketaatan dan kesabaran dari meninggalkan kemaksiatan lebih afdol, lebih utama daripada sabar di dalam musibah. Kenapa? Karena sabar yang pertama dan kedua itu pilihan. Kan pilihan. Jenengan bisa sabar dalam ketaatan, kan bisa milih mau sabar atau enggak kan gitu. Dari kemaksiatan juga pilihan. Beda kalau sabar dari takdir Allah, sabar dari musibah kan harus gitu. Gak ada pilihan lagi maksudnya. Ya, kalau jenengan gak sabar ya berarti bermaksiat. Ya gak sabar itu bentuknya apa misalnya? Kenapa protes dengan Allah? Itu namanya gak sabar dengan apa musibah. Gitu. Ya maka model yang ketiga itu kan sabar yang memang harus terpaksa gitu. Mau tidak mau jenengan kalau gak sabar ya dapatnya dosa. Ya dapatnya dosa. Nah ini ikhwas sekalian. Ya jadi dari sisi jenisnya maka 1 dan 2 lebih afdol. Nah, makanya pada model pertama sabar dalam ketaatan, ya kita bisa memilih antara bersabar dalam menjalankan ketaatan atau ninggalin. Ya, sabar menjalankan ketaatan atau ninggalin. Demikian juga ya dalam maksiat, dia bisa milih meninggalkan maksiat atau mengerjakannya. Tapi kalau kita lihat model yang ketiga, maka tidak ada pilihan. Jenengan mau sabar, kalau enggak ya jenengan bermaksiat. Maksiatnya apa? Jenengan protes kepada Allah, jenengan enggak terima dengan takdir Allah. Ya, nah ini ikhwah. Baik. Ya, jadi ketika kita ditimpa musibah, kita tidak memiliki pilihan agar tidak ditimpa musibah kan gitu. Ini namanya juga takdir. Makanya ikhwah sekalian, kalau kita lihat contoh misalnya, para ulama itu memberi contoh diantaranya dari Syekh Utsaimin memberikan contoh sabarnya Nabi Yusuf digoda oleh Zulaiha lebih besar daripada ketika dilemparkan ke dalam sumur. Ya, Nabi Yusuf kan ujiannya banyak. Ya, ujiannya banyak. Ya, dari mulai hasadnya saudara-saudaranya sehingga harus dilemparkan ke dalam sumur sampai akhirnya diminta berzina dengan Zulaiha. Ya, mana yang lebih sabar dia? Kata para ulama, kesabaran ketika digoda Zulaiha lebih besar pahalanya. Ya, kenapa? Karena di saat itu dia diminta bermaksiat.
Dia bisa milih mau maksiat atau tinggalin di maksiat. Ya, kalau mau lakukan maksiat itu pun aman harusnya. Kenapa? Nabi Yusuf bukan orang situ kan itu. Nabi Yusuf masih muda, nggak punya istri, namanya anak muda, syahwatnya tinggi. Ya. Dan segala hal yang menunjukkan harusnya Nabi Yusuf itu akan menerima Zulaiha. Apalagi Zulaiha istri tuannya. Gak bisa nolak dalam kondisi semua pintu ditutup. Zaman dulu belum ada CCTV kan gitu Pak. Bayangkan ini semua hal harusnya. Ya mungkin kalau kita naudzubillah sudah terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi Nabi Yusuf sabar. Makanya kata para ulama sabarnya Nabi Yusuf ketika digoda Zulaiha lebih besar pahalanya. Dibandingkan apa? Ketika Nabi Yusuf harus dilemparkan ke dalam sumur. Lah ini kan musibah. Ketika dilemparkan ke dalam sumur, dia nggak ada pilihan lagi. Ya ada nggak pilihan saya lebih baik nggak dilempar ke sumur? Enggak, harus dia masuk ke dalam sumur. Tapi dia bersabar. Tapi sabar di sini sabar karena musibah. Ya karena musibah dia dilempar ke dalam sumur dan akhirnya ditolong oleh orang yang lewat dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sabarnya ke dalam sumur adalah sabar dari musibah, adapun sabar ketika digoda Zulaiha adalah sabar dari bermaksiat. Dia bisa menuruti Zulaiha atau meninggalkannya, tapi beliau lebih memilih untuk meninggalkannya. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya sekelas Nabi Yusuf dan orang-orang yang seperti itu yang akan mendapatkan naungan juga kan gitu. Makanya Nabi mengatakan salah satu yang mendapatkan naungan di hari kiamat adalah seseorang yang dipanggil oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan cantik kan gitu. Lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwas sekalian. Baik. Kemudian, adapun jika ditinjau dari model ujian, ya, ditinjau dari model ujian, maka bisa jadi model yang ketiga pahalanya lebih besar dari yang pertama ya dan yang kedua. Di sini diambil contoh adalah siapa? Diambil contoh adalah saudaranya Nabi atau diambil contoh adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang menjangkitinya selama sekitar 18 tahunan lebih, Pak. Bayangkan orang sakit 18 tahun dan beliau tidak pernah mengeluh. Kayaknya nggak ada itu. Ya, dan Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Ya, dia nggak mau mengeluh karena lebih banyak sehatnya kata beliau daripada sakitnya. Diuji dengan penyakit selama bertahun-tahun, sudah gitu Pak, anaknya meninggal semua. Ini ujiannya tambah berat lagi. Dalam kondisi demikian anaknya meninggal satu persatu. Dalam kondisi demikian hartanya juga binasa. Dalam kondisi demikian semua ujian ada di sini. Ya, tetapi apa? Dia sabar. Ya, makanya Allah memuji beliau dengan kesabarannya. Ya, kesabaran Nabi Ayub. Maka kalau ditinjau dari satu persatu ujian yang ada, maka sabar yang ketiga jelas lebih afdal daripada yang pertama. Maka ikhwas sekalian ini ya yang namanya sabar. Sekali lagi sabar itu adalah sinar, Pak. Sinar di sini maksudnya apa? Cahaya tapi ada sisi panasnya. Beda dengan sholat itu nur itu cahaya doang. Ya, padahal tadi saya katakan sholat dan sabar dua hal untuk kita bisa mendapatkan pertolongan. Ya, jadi kalau jenengan atau kita punya masalah, ayo, ya kita sholat. Kemudian kita hadapi dengan sabar. Ya, Nabi SAW kalau ada perkara yang berat, beliau akan sholat. Ya, kemudian hadapi dengan kesabaran. Maka insya Allah pertolongan Allah pasti dekat. Kemudian ikhwas kalian selanjutnya yang terakhir adalah Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Ya, ibadah yang terakhir atau kalimat yang terakhir dari hadis ini tentunya ditutup dengan nanti kalimat paling akhir. Kata Nabi, Quran itu bisa menjadi hujjah pembelamu
Atau sebaliknya, Quran itu bisa menjadi alat untuk membinasakanmu dan menjadikan engkau ya ahli neraka. Naudzubillah. Ya, ini ikhwas sekalian. Ya, kita harus memahami Quran salah satu mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu Quran tidak bisa palsukan. Beda kalau Taurat, Injil, dan kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Taurat, Injil, Zabur itu kepada kepada pengikutnya Nabi masing-masing. Ya, Allah perintahkan kepada pengikut Nabi Musa untuk menjaga Taurat. Allah perintahkan kepada pengikut Nabi Isa untuk menjaga Injil. Tapi yang terjadi bukannya menjaga, malah dirubah. Ya. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran Allah yang langsung menjaganya. Ya, Allah yang langsung menjaganya. Ini Al-Quran. Ya, Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ya, na'am ikhwah. Maka kalau ada sedikit kesalahan dalam Al-Quran pasti akan tahu umat ini. Oh, ini salah bacaannya. Oh, ini lanjutannya bukan ini. Na'am. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan Al-Quran itu menjadi satu hal yang harus kita amalkan dan kita baca. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an datang pada hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat ya bagi orang yang membacanya. Artinya orang yang gemar membaca Al-Quran, ya orang yang gemar meneliti, menelaah Al-Quran, nanti ya dia akan meminta kepada Allah, ya Allah mana'tuhu naum lail fasyafi'ni fihi. Kata Al-Quran, ya Allah aku menghalanginya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat untuknya. Masya Allah. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya baca Al-Quran itu kan gak sia-sia, Pak. Orang baca Al-Quran setiap satu huruf dikalikan 10 kebaikan. Ya, setiap kita baca Al-Quran satu huruf dikalikan 10. Dan Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Ya, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu ikhwah. Artinya kalau kita baca alif lam mim ya kita dapat 30 kebaikan. Ya, kita dapat 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca satu lembar? Ya, kalau kita baca ya satu muka atau setengah muka, sudah berapa pahala yang bisa kita dapatkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita ini lalai dari baca Al-Quran. Tiap hari kalau bisa sempatkan waktu. Paksa gitu. Dipaksa kita untuk melakukan kebaikan, yaitu membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Ya itu tadi. Ya, supaya hati kita ini tenang dengan kita membaca Al-Quran. Banyak orang ya tidak merasakan ketenangan. Makanya sebagian ada orang mengatakan saya merasa tenang dengan musik. Nah, ini kan bahaya berarti. Ya, karena kalau udah musik yang masuk Quran pasti jauh. Ya, jauh dari hatinya. Maka ya jadikan Al-Quran sebagai hal yang hendaknya kita baca setiap hari. Nah, ikhwas sekalian, sikap manusia terhadap Al-Quran itu ada yang mau mengamalkannya dan ada yang tidak mengamalkannya. Nah, yang mengamalkannya ini akan menjadi sebagai pembela kelak di hari kiamat. Tapi yang nggak mau mengamalkan Al-Quran, maka jadi apa? Maka dia akan menjadi bumerang. Ibarat kata dia yang akan menghakimi kita. Kamu kenapa nggak mau melakukan ini padahal di dalam Al-Quran ada? Kenapa kamu tidak melakukan ini padahal Allah perintahkan di dalam Al-Quran, kan gitu. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran maka disebut sebagai pembela. Nanti Al-Quran menjadi pembela kelak di hari kiamat. Tapi orang yang menyelisihi Al-Quran, tidak mau mengamalkan kandungan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi bumerang, akan menyerangnya kelak pada hari kiamat. Naudzubillah. Ya, makanya orang ya kalau nggak mau melakukan
apa yang ada di dalam Al-Qur'annya bahaya. Ya. Oleh karena itu kita bisa ambil contoh misalnya. Ketika di dalam Al-Qur'an ada kalimat wa aqimus shalah gitu. Dan dirikanlah salat. Ya, tapi ternyata dia nggak mau melakukan sholat. Berarti Al-Quran akan menjadi hakim bagi dia. Di Al-Quran suruh sholat, kenapa kamu nggak sholat? Ya, maka ketika ada kalimat wa aqimus shalah, orang yang melakukan sholat berarti menjadi pembela. Ya, Al-Quran yang menjadi pembela baginya, dan orang yang tidak mau melakukan sholat berarti akan menjadi hakim yang memutuskan hukuman baginya. Nah, taib. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya Al-Qur'an. Ya, oleh karena itu jadikan sebagai pembela kita kelak di akhirat, bahwa dia sudah mengamalkan kandungannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kalimat yang paling terakhir ikhwah di sini adalah kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiqaha au mubiqaha. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap manusia keluar di pagi hari menjual dirinya. Ya, jadi tiap pagi orang itu beramal, bahkan itu orang setiap pagi dia memulai dirinya dengan amal. Ya, artinya orang itu bisa beramal maka dia membebaskan dirinya dari api neraka. Atau orang itu menyia-nyiakan hari tersebut dengan melakukan kemaksiatan, maka dia menjerumuskannya ke dalam neraka. Naudzubillah. Makanya ikhwas sekalian, kita hidup di dunia pasti capek, Pak. Ya. Lelah, capek, semuanya terkumpul menjadi satu. Ya. Jenengan mau melakukan amal soleh, ya pasti capek, gitu kan? Pasti lelah. Bermaksiat pun lelah. Ya, kita melakukan kemaksiatan tidak mungkin nggak lelah juga, Pak, gitu kan. Karena memang kehidupan dunia itu penuh dengan kelelahan. Nah, tinggal kita nih mau milih yang mana. Kita mau jadi orang yang membebaskan diri dari neraka atau menjerumuskan diri kita ke neraka, gitu. Ya, artinya apa? Kalau kita lebih memilih lelah untuk bermaksiat, oh ya sudah. Berarti Anda siap-siap untuk menjerumuskan diri Anda ke dalam neraka. Tapi kalau Anda lebih memilih untuk membebaskan diri Anda dari api neraka dengan senantiasa beramal soleh, ya, maka insya Allah Allah akan memberikannya. Oleh karena itu ikhwas sekalian, setiap manusia, kata Nabi, semua manusia melalui pagi hari dia menjual dirinya. Maksudnya menjual dirinya ya terserah. Dia bisa beramal soleh atau malah menjual dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Mana yang dipilih? Ya, maka hadir yang dimuliakan oleh Allah, kita setiap pagi bangun pagi hari, apa yang kita ucapkan pertama kali? Yaitu pujian, Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kan gitu. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan aku kembali. Nah, di sini kan berarti kita memuji Allah. Kenapa, ikhwah? Karena tidur itu seperti saudaranya kematian, ikhwah. Ketika kita tidur, bisa jadi Allah bablaskan kita mati, nggak bangun-bangun. Tapi begitu dibangunkan, nah kita ngucapin pujian, alhamdulillah, Allah membangunkan aku lagi. Ya, Allah menjadikan aku kembali hidup. Tujuannya apa? Supaya saya bisa beramal soleh. Supaya saya bisa mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal soleh, memperberat timbangan kelak di akhirat. Kan gitu harusnya. Ya, makanya dia ngucapin alhamdulillah. Ya, masih diberi kesempatan hari itu untuk beramal. Ya, belum Allah ambil nyawanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, orang itu akan ditimpa kelelahan, baik beramal soleh atau melakukan kemaksiatan. Dua-duanya. Ya, Anda mau sholat ya capek. Ya, Anda berjudi juga capek. Ya, Anda membaca Al-Quran ya ada rasa capek dan lelah. Demikian pula ketika Anda meminum khamar ya pasti ada rasa lelah. Silahkan Anda lebih memilih yang mana gitu. Kalau Anda lebih memilih rasa lelah dan capeknya untuk ketaatan kepada Allah, maka Anda adalah bagian dari orang yang membebaskan dirinya ya dari kemaksiatan dan dari api neraka jahanam.
Ya, itulah akhir dari hadis yang ke-23 ini, ya, dengan beberapa ibadah yang bisa kita ambil, ya, baik itu ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, kemudian salat, kemudian sabar, ya, dan ibadah-ibadah yang lain termasuk sedekah, termasuk membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan bermacam-macam ibadah, harapannya adalah kita bisa diamalkan. Ya, setelah ini kita berbicara tentang perbuatan zalim, kemudian setelah itu kembali lagi berbicara tentang sedekah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita berbuat baik, teruslah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah ya tinggal 4 menit, saya cukupkan dulu. Pertanyaannya disimpan untuk pekan depan insyaallah ya. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.